Oke, halo semuanya, selamat datang di kelas Python dasar. Nah, untuk kelas Python dasar ini itu kita kelasnya itu hanya kursus singkat ya. Jadi tidak akan mendetail, tapi cukup untuk mengcover hal-hal yang mendasar dalam bahasa pemrograman Python. Nanti penggunaannya untuk apa akan tergantung pada jalur apa yang mau kawan-kawan sekalian ambil setelah mengikuti kursus di playlist kelas Python dasar ini. Nah, di episode yang pertama ini kita akan membahas perkenalan dulu dengan bahasa pemrograman Python, kemudian apa itu keuntungannya Python, gitu. Kalau belajar Python itu apa sih untungnya gitu. Terus kalau mau mulai belajar Python kita bisa pakai apa, lewat mana gitu. Nah, pertama common ya, Python itu apa sih, Mbak? Python itu adalah bahasa pemrograman, salah satu bahasa pemrograman, dan dia itu multipurpose, artinya bisa digunakan untuk banyak keperluan. Nah, Python ini sendiri dikembangkan oleh Willy van Rossum pada tahun 1990, jadi udah cukup lama bahasa pemrograman ini sudah beredar cukup lama. Dan Python ini untuk versi terbarunya itu di 3.13 ya, 3.13 versi yang terbarunya. Kemudian bahasa pemrograman ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi karena memang dikembangkan dengan tujuan agar anak-anak yang belajar programming pada saat itu di tahun 1990 itu bisa memahami, bisa belajar programming dengan lebih mudah. Nah, itu dibuat sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi yang artinya lebih dekat ke bahasa manusia gitu. Nah, kemudian karena bahasa pemrograman Python ini adalah multipurpose, artinya bisa digunakan untuk banyak keperluan, Python bisa digunakan untuk berbagai macam project seperti pengembangan aplikasi web, terus bisa juga untuk aplikasi desktop. Paling common kalau zaman saya dulu SMA itu ada yang bikin game dari Python, pakai bahasa pemrograman Python. Kemudian kalau untuk sekarang itu yang lagi booming itu adalah pemrosesan data dan pemodelan data. Nah, kalau untuk zaman sekarang itu Python itu lebih sering dipakai untuk computer vision, artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian machine learning, deep learning, ya macam-macam, lebih ke yang seperti itu. Jadi kalau mau belajar Python, bahasa pemrograman Python untuk sekarang itu ya opsi jalur yang bisa ditempuh itu sekarang yang lagi booming ya. Yang lagi booming itu ya yang seperti itu, bisa ke machine learning, bisa ke deep learning, bisa ke computer vision, lebih ke kecerdasan buatan sih itu sekarang. Nah, keuntungan belajar Python itu apa? Yang belajar Python satu, karena dia bahasa pemrograman tinggi, dia relatif lebih mudah dipahami. Kedua, dia open source, jadi ada bahasa pemrograman itu yang closed source kayak MATLAB itu bahasa pemrograman yang closed source. Jadi kalau misalnya ada bug atau ada problem di bahasa pemrogramannya, kita harus nunggu release page dari perusahaan yang ngebikin si bahasa pemrograman itu sendiri gitu. Terus kita nggak bisa semau kita pakai bahasa pemrograman itu kalau kita tidak punya license-nya kalau closed source. Nah, kalau open source itu kita bebas pakai. Terus kalau misalnya ada problem, ada masalah yang kita hadapi, kita bisa biasanya komunikasikan di forum-forum komunitas gitu. Nah, terkait dengan open source tadi, dukungan komunitas untuk bahasa pemrograman Python itu cukup luas. Jadi banyak forum-forum yang membahas bahasa pemrograman Python itu ya, yang paling gampang ya Stack Overflow lah. Kemudian dia fleksibel karena dia multipurpose, jadi bisa dipakai untuk mengembangkan banyak project gitu. Nah, terus kalau kita mau belajar Python, kita mesti ngapain dulu nih? Jadi kalau zaman saya dulu awal-awal belajar Python itu, jadi kita harus betul-betul menginstal interpreter Python-nya itu di komputer yang kita pakai. Jadi kita install dulu Python versi berapa,
yang mau kita pakai, terus kita bikin environment-nya, terus kita kalau mau butuh library kita install library-nya sendiri gitu, yang kayak gitu. Jadi cukup ngerepotin kalau zaman dulu. Terus beranjak dari itu ada yang namanya Anaconda. Anaconda itu apa? Anaconda itu adalah paket distribusi Python yang sudah include sama package manager. Jadi kalau kita butuh install library tertentu, kita bisa langsung install di situ, dan dia sudah include sama library penting yang biasa kita pakai untuk awal-awal belajar Python, kayak Jupyter Notebook. Kalau sekarang sih trennya Jupyter Lab, bisa pakai kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang itu kita bisa pakai, selama kalian punya akun Google Mail atau Gmail, kalian bisa belajar Python dengan mudah dengan mengakses ini Google Colab. Nah, Google Colab ini kita klik dulu linknya ya. Ini online. Nah, ini platform online. Jadi platformnya online. Jadi kita bisa belajar bahasa pemrograman Python di sini. Google Colab itu apa? Google Colab itu sebetulnya adalah Jupyter Lab yang di-hosting sama Google. Jadi Jupyter Lab itu apa sih? Jupyter Lab itu adalah kayak integrated development environment IDE yang bisa kita pakai untuk mengembangkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, layoutnya seperti apa? Layoutnya seperti ini. Kalau misalnya kita buka lah salah satu notebook ya, file Jupyter Lab yang saya punya, begini layoutnya seperti ini. Jadi layout Python itu layout si Google Colab itu seperti ini. Di sini, nah, ini adalah table of content. Kalau kita bikin misalnya ada markdown seperti ini. Nah, layoutnya seperti ini. Jadi ini ada cell, ini adalah cell kode, jadi bisa di-run sama kita. Dan ini ada cell khusus untuk markdown gitu. Jadi berbeda dengan pakai kalau kita bikin script Python langsung di file .py itu kita nggak bisa langsung tahu outcome dari baris kode yang kita bikin kalau kita nggak nge-run seluruh filenya. Nah, kalau di Jupyter Lab atau seperti yang ada di Google Colab, kita bisa run baris per baris. Nah, keuntungannya lagi kalau kalian pakai Google Colab, kalian bisa collab di sini. Jadi kalau misalnya ada teman yang mau sama-sama belajar gitu, ada kalian punya notebook istilahnya, kalau kayak Jupyter Lab itu istilahnya notebook ya. Kalau kalian mau notebook yang mana gitu, kalian bisa add teman kalian dengan masukin emailnya misalnya. Kayak gini. Terus kita tulis kita mau taruh dia sebagai viewer atau komentar atau editor juga. Jadi untuk kolaborasi pakai Google Colab itu enak. Itu satu, jadi nggak perlu install interpreter Python langsung di mesin yang kalian pakai atau di komputer yang kalian pakai. Yang kedua, itu ada yang namanya Kaggle ya. Ada yang namanya Kaggle. Kaggle itu apa? Sama. Kaggle itu adalah platform online yang nge-hosting Jupyter Lab juga gitu. Cuman bedanya kalau Google Colab itu goal utamanya itu adalah untuk kolaborasi antara sesama developer untuk mengembangkan program untuk menyelesaikan proyeknya. Kalau di Kaggle itu basisnya adalah komunitas untuk sama-sama kita belajar. Jadi untuk loginnya tinggal kayak gini aja gitu.
layoutnya seperti ini. Di sini kita kemudian bisa membuka, misalnya kita mau buka kode apa gitu. Notebooknya ini salah satu notebook yang ini beberapa notebook yang sudah saya bikin, kayak ini Titanic Task, tampilannya sama, bisa kalian lihat layoutnya sama kayak di Google Colab. Cuma perbedaannya ya kalau di sini table of contentnya ada di kanan, kalau ini table of contentnya ada di kiri. Terus di sini langsung ada sel kode dan sel markdown. Jadi kalau mau bikin markdown juga bisa. Ini ya dibikin kayak gini. Jadi kemudian kalau kita bikin header di sini kita dapat table of contentnya di sini, menambahkan table of content dan selection. Nah, keuntungannya pakai Kaggle itu kalian bisa dapat langsung resource untuk belajar. Di sini ada learn, ada learn. Di sini ada beberapa kursus, ada kursus dari kursus Python dari dasar Python, kemudian kursus Pandas, belajar machine learning, visualisasi, bahkan sampai ke TensorFlow. Jadi lumayan banyak tuh, ada natural language processing juga. Terus ada kursus untuk computer vision lengkap kursusnya di sini. Jadi kalau kalian mau belajar fokusnya nanti misalnya mau lebih ke data science dan machine learning atau deep learning, kalian bisa mulai belajar di Kaggle. Dan di sini juga karena berbasis komunitas, jadi ada forum yang bisa kalian akses juga gitu. Kemudian discussion ada forum yang bisa kita akses di sini. Nah, gitu. Terus kalau kalian misalnya agak berat ya pakai platform online, kalian bisa menggunakan distro Python yang namanya Anaconda. Distro Python yang namanya Anaconda ini harus kalian install ya. Kekurangannya itu harus kalian install. Kalau yang tadi kan nggak perlu kalian install apa-apa. Kalau yang ini kalian harus install gitu. Nah, installnya gampang. Kalian bisa install di platform komputer. Kalau misalnya komputer kalian pakai Windows, kalian bisa download yang graphic installer yang Windows. Kalau misalnya pakai Mac, itu tinggal dipilih kalian pakai MacBook yang basisnya M1 atau yang masih pakai prosesor Intel zaman MacBook tahun 2017 itu kan masih pakai prosesor Intel. Kalau yang baru kesini itu udah pakai prosesor M1, M2 seri M ya gitu. Atau kalau kalian pakai Linux, kalian bisa download yang di sini gitu. Terserah. Dan kalau misalnya ini ukuran filenya hampir 1 GB ya. 1 GB ini 700 MB, ini 900 MB, dan ini 1000 MB, hampir 1 GB. Ini kurang berapa belas MB lagi udah 1 GB. Kalau misalnya ukuran filenya terlalu besar, kalian bisa pakai Miniconda. Miniconda itu apa? Miniconda itu ya Anaconda, tapi nggak semua package-nya itu dimasukin ke situ. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya kalau di Miniconda itu misalnya nggak ada navigator, terus ada beberapa library yang biasanya bawaan dari Anaconda itu tidak diinstal. Itu aja sih kelebihannya. Kalau kalian pakai Anaconda, kalian nggak butuh koneksi internet. Setelah ini diinstal dalam kondisi tanpa terhubung dengan internet pun,
kalian bisa belajar Python-nya gitu. Kalau pakai platformnya tadi Google Colab dan Kaggle, itu kan kita perlu koneksi internet, karena kalau nggak pakai koneksi internet itu kita nggak bisa akses itu. Dan kelebihannya itu kita nggak perlu install apa-apa, jadi tinggal fokus belajar aja. Apalagi kalau di Kaggle itu ada kursusnya sendiri, jadi memang ada di situ. Dan itu pilihan kalian sendiri sih, jadi mau pakai Google Colab, mau pakai Kaggle, atau mau install Anaconda sendiri di komputer kalian, bebas. Yang jelas apapun pilihan yang kalian tentu yang kalian ambil nanti untuk mulai belajar Python, itu kalian tetap bisa mengikuti kursus ini gitu. Karena kita akan belajar pakai Jupyter Notebook ya, Jupyter Lab sekarang. Nah, kalau mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Episode berikutnya itu kita mulai akan belajar bagaimana menulis program di Python. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.